Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang kejelasan dan ketidakjelasan dalalah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri Arum Rahmawati, Estia Widiawati, Fahmi Akbar Anugrah, Imdadur Rahman, dan Andrian Bahtiar. Pengertian kejelasan dalalah. Dalalah yang jelas dari nas adalah sesuatu yang dapat dipahami maksud atau maknanya dari nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar. Jelas dan tidak jelasnya sebuah dalalah ditentukan oleh penjelasan yang dibutuhkan oleh penjelasan takwil atau tafsir. Terkait hal ini, ulama fikih membagi petunjuk kejelasan dalalah menjadi 4 bagian, yakni dohir, nas, mufassar, dan muhkam. Ad-Dohir. Menurut Al-Bazawi, Ad-Dohir adalah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafadz itu sendiri, sehingga dapat dipahami. Ad-Dohir ialah lafadz yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki secara jelas, tidak bergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil langsung dari rumusan lafadz itu sendiri. Kedudukan lafadz ad-dohir ini wajib diamalkan sesuai petunjuk lafadz, kecuali ada dalil yang menakwilnya. Dalam ad-dohir ini, contoh ayatnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana di dalam ayat tersebut penjelasan mengenai riba. Petunjuk ayat surat Al-Baqarah ayat 275 ini petunjuknya sudah cukup jelas, yakni halalnya jual beli dan haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafadz itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Tetapi persoalannya adalah jual beli yang bagaimana, karena al-ba'i dan ar-riba merupakan lafadz am yang mempunyai kemungkinan ditaksi. Petunjuk yang kedua yakni an-nas. An-nas pengertiannya ialah lafadz yang menunjukkan pada suatu makna yang lebih jelas daripada ad-dohir, yang dimana bahwa nas ini mampu menjelaskan sendiri. Artinya, dari bentuk susunan katanya sudah dapat ditarik maknanya yang dimaksudkan. Namun, ia juga masih menerima takwil. Sebagaimana hukum lafadz dohir, nas juga harus diamalkan menurut arti yang ditunjukkan oleh lafadz tersebut, sampai ada dalil yang menakwilnya. Contoh dari an-nas sendiri sama halnya seperti selanjutnya musafar. Musafar ialah lafal yang menunjukkan kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh lafal itu sendiri, tetapi tidak dapat ditafsirkan selain oleh syar'i sendiri, namun pada masa Rasulullah masih bisa dinaskan. Muhkam ialah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan yang tegas dan jelas, serta qat'u dan tidak mempunyai kemungkinan ditafsirkan. Pengertian ketidakjelasan dalalah. Ketidakjelasan dalalah yakni lafal yang tidak jelas atau ghairu wadhi dalalah sehingga membutuhkan qarina atau dalil dan ro'yu untuk mengetahui yang dimaksudkan, sehingga ada dua cara, yakni dengan ijtihad atau dalil syara sendiri. Al-Kahfi. Al-Kahfi ialah suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada di luar lafaz itu sendiri, sehingga arti lafaz itu perlu diteliti dengan cermat dan mendalam. Dan muskil ialah suatu lafaz yang bentuknya sendiri belum menjelaskan apa yang dimaksud, sehingga
memerlukan data atau dalil pendukung untuk menjelaskan arti yang dikehendakinya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu mujmal. Mujmal ialah lafal yang tidak bisa dipahami. Maksudnya kecuali apabila ada penafsiran dari pembuat mujmal yang dimana bentuk lafal tersebut memang samar atau tidak bisa dipahami, maksudnya kecuali bila ada penjelasan karena kesamaran tersebut terletak dari lafalnya. Adapun mutasyabih yaitu ialah suatu lafal yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syara, baik Al-Quran maupun hadis, sehingga tidak bisa diketahui kecuali orang-orang yang dikehendakinya. Sehingga mutasyabih dengan ini tidak dijumpai pada ayat-ayat dan hadis-hadis dan hukum, dan hanya dijumpai pada ayat atau hadis yang tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hukum-hukum amaliyah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.